Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Baperekraf Sandiaga Salahuddin Uno berpesan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Buton agar dapat mempertahankan kelestarian Desa Wisata Limbowolio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Desa Wisata Limbowolio adalah salah satu di antara dua desa wisata di Sulawesi Tenggara, yakni air terjun Sumbersari Muramo Kabupaten Konawe Selatan yang masuk dalam 50 besar ajang anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2022. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan Desa Wisata Limbowolio berada di puncak bukit Kota Bau-Bau yang memiliki benteng terbesar di dunia dengan luas 23,3 hektar, telah tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dan Guinness Book of World Record pada tahun 2006. Limbowolio, dan ini adalah desa wisata yang sangat luar biasa karena ini adalah benteng terbesar di Asia, Bapak. Betul ya, Pak ya? Benteng keraton terbesar di Asia dan salah satu tempat yang diutamakan karena ini merupakan jalur rempah. Dan tahun 1200 Islam sampai di Kota Bau-Bau sini. Benteng Wolio awalnya dibangun oleh Raja Buton III bernama Lasangaji yang bergelar Kaimudin pada abad ke-16. Benteng ini dibangun dalam bentuk tumpukan batu kars yang disusun mengelilingi kompleks istana untuk membangun pagar pembatas antara kompleks istana dengan pemukiman masyarakat sekaligus sebagai benteng pertahanan kala itu. Di masa pemerintahan Raja Buton IV Laelangi atau Dayanu Ihsanuddin, benteng berupa tumpukan batu dijadikan sebagai bangunan permanen. Konon, batu ini direkatkan dengan campuran putih telur, pasir, dan kapur. Pada masa kejayaan pemerintahan Kesultanan Buton, keberadaan Benteng Wolio memberikan pengaruh besar terhadap eksistensi kerajaan. Dalam kurun waktu lebih dari 4 abad, Kesultanan Buton bisa bertahan dan terhindar dari ancaman musuh. Benteng Wolio sendiri memiliki 12 pintu gerbang yang disebut dengan lawa dan 16 emplasmen meriam yang disebut dengan badili, 4 boka-boka, batu tondo atau tembok keliling, parit, dan alat persenjataan. Karena letaknya pada puncak bukit yang cukup tinggi dengan lereng terjal, memungkinkan tempat ini sebagai benteng pertahanan terbaik di zamannya. Salah satu sultan yang sangat dihormati di masanya adalah Sultan Buton VI, Laki Laponto, atau yang dikenal dengan Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis. Ia menjadi sultan pertama dan raja terakhir karena sistem pemerintahannya yang semula kerajaan diubah menjadi kesultanan. Sebagai raja, beliau memerintah selama 20 tahun, sementara sebagai sultan selama kurun waktu 26 tahun. Agama Islam masuk ke Kota Bau-Bau saat di bawah kepemerintahannya. Semasa kepemerintahannya pula, ia mendirikan sebuah masjid yang diberikan nama Masjid Ogena atau Masjid Agung Kesultanan Buton. Dan hingga kini, masjid tersebut difungsikan sebagai tempat ibadah umat Islam. Menurut keterangan Ketua Pokdarwis Dadi Mangora Keraton Molagina Manan, di dalam Masjid Agung Kesultanan Buton ini syarat akan makna. Sebut saja, jumlah anak tangganya sebanyak 17 yang menandakan jumlah rakaat sholat. Lalu untuk panjang beduknya 99 cm, lambangkan Asmaul Husna, dan pasaknya berjumlah 33 sesuai dengan jumlah tasbih. Makam Sultan Murhum juga berada di dalam kawasan Benteng Wolio. Dibangunnya makam guna memberikan penghormatan kepada jasa Sultan semasa hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firlahu warhamhu. Makam ini kerap kali dimanfaatkan masyarakat sebagai wisata ziarah atau yang disebut dengan Santiago. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno yang didampingi oleh staf khusus Menparekraf bidang akuntabilitas, pengawasan, reformasi dan birokrasi Menparekraf Irjen Pol Krisnandi, Direktur Tata Kelola Destinasi Menparekraf Baperekraf Indrani Tua, dan Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse berkesempatan untuk ziarah ke makam Sultan Murhum. Adalah merupakan bagian daripada prosesi kita berziarah di Sultan Murhum ya Pak ya. Jadi ini tadi kita bawa dan kita letakkan di suatu pojok makam, dan sekarang kita dibawa oleh Pak Wawan, seorang pramuwisata di sini untuk menuju ke apa nih Pak? Batu Wolio. Di dekat makam Sultan Murhum terdapat batu Yigandungi. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, belum sah berkunjung ke Kota Bau-Bau jika belum menyentuh batu ini.
Betul sekali. Oke, sekarang kita. Sebelum kita ke sana, Pak. Oh. Nah, ini lokasi pengambilan tanah ikan kemarin. Oke. Akhirnya di pengambilan di Kolaka sangat di Pantura. Di Kolaka ya. Sentra pengambilan di sini, Pak. Yang waktu dibawa ke IKN itu, Pak. Betul, Pak. Kabarnya tanah ini kan yang pertama kering pada saat ini menjadi sebuah Menjadi sebelumnya adalah bagian dari lautan, begitu tumbuh dia naik Pak. karena tekanan tektonik ya. Dulunya, batu ini terdapat mata air. Pada celah batu diyakini dapat mengeluarkan air bila ada penobatan raja atau sultan. Ini adalah batu. Boleh dipegang pakai tangan kanan ya kita. Ya. Boleh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Masih gina aku kabarakati. Selain Benteng Wulyo yang menjadi warisan budaya Nusantara, terdapat beragam unsur atraksi wisata menarik. Di antaranya Kande-Kandea, Posipo, Alana Bulua, Dole-Dole, Tandaki, Haroa, Kadiri, Kunua, Temba Anabula, serta berbagai permainan tradisional lainnya. Namun, atraksi tersebut hanya bisa dinikmati pada waktu tertentu tergantung tradisi masyarakat Buton serta pada setiap event budaya lainnya di Kota Bau-Bau. Dengan potensi desa wisata yang begitu besar, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno berharap kesejahteraan masyarakat bisa meningkat dengan semakin terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja melalui pembangunan desa yang berkelanjutan. Jadi hari ini kita melihat begitu banyak potensi budaya sekaligus sejarah ya. Ini wisata berbasis sejarah. Kalau sekarang lagi sangat hits ini kan Borobudur nih. Borobudur tahun 1200 tahun yang lalu. Kalau ini tahun 1200 sekitar 800-900 tahun yang lalu. Betul ya Pak Maman ya? Iya, betul, Pak. Nah ini juga kesini kalau ke Borobudur ribut masyarakat 750.000, kalau kesini berapa? Ya, hampir Masuknya 10.000, Pak. 10.000. Cuman 10.000 rupiah guys. Jadi nggak ada salahnya kita ikut melestarikan ikon sejarah kita ini dengan berkunjung ke desa wisata Limbo Wulyo. Masih gina aku kabarakati. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse menyampaikan terima kasih kepada Menparekraf yang telah berkenan hadir memberikan dorongan serta motivasi kepada masyarakat Buton dalam mengembangkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Bena Sultra ID melaporkan. Desa ini tembus 50 besar desa wisata terbaik, desa wisata Indonesia Bangkit. Tepuk tangan untuk desa wisata Limbo Wulyo. Dan oleh karena itu, atas nama pemerintah, kami akan memberikan penghargaan. Piagam penghargaan yang akan diserahkan langsung oleh Direktur Tata Kelola Destinasi, Bapak Indra Nitua, kepada Bapak Pok Darwis. Silakan. Pak. Yang bekerja. Mama. Terima kasih. Berikutnya ada plakat yang akan diserahkan kepada Pak Wali Kota oleh Dewan Juri yang diwakili oleh Pak Mahathir. Silakan Pak Wali Kota. Terima kasih. Hidup. Terima kasih. Selanjutnya ternyata ada juga goodie bags. Goodie bags ini akan diserahkan oleh Pak Sugeng kepada Pak Lurah. Pak Lurahnya tadi yang sempat meminta ada cagar budaya. Terima kasih Pak Lurah. Dan berikutnya ada tentunya motor yang akan diserahkan oleh Pak Sekda kepada dari saya kan udah kepada Pak Kapolres. Gitu ya. Izin Pak. Ini adalah motor kebersihan yang nanti akan digunakan Sukses ya. Semoga oleh hadiah dari Pak Menteri ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Siap. Semoga berguna untuk kepentingan pengembangan wisata. Ke depan Wulyo. kita akan bangkitkan ekonomi di Indonesia, terutama di Sulawesi Tenggara dan di Kota Bau-Bau. Tapi kita harus mohon digunakan sebaik-baiknya untuk menjaga kelestarian. Pak Lurah silakan. Sebelah kanan tempatnya diserahkan oleh Pak Indra Nitua. Kabari
Saya sekali lagi ucapkan terima kasih Pak Wali Kota. Ini adalah kolaborasi dan kita harapkan akan membangkitkan ekonomi masyarakat, dan ada beberapa catatan yang saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan media dari ibu kota bahwa ini adalah benteng terbesar di dunia. Jadi benteng terluas di dunia 20 hektar lebih. Terbesar aja Pak bilangnya, kalau terluas susah. Terbesar. Kata siapa? Kata Menteri Pariwisata gitu. Jadi ini kita canangkan sebagai desa wisata, mengungguli 3.500 desa lainnya yang mengikuti anugerah Desa Wisata Indonesia di Jadesta. Ini merupakan suatu prestasi, tapi harus dijaga, harus dipertahankan, dan harus bisa mensejahterakan masyarakat. Tadi antusiasme masyarakat luar biasa. Saya melihat di tempat-tempat lain tidak ada dukungan dari masyarakat yang begitu antusias seperti kali ini. Jadi mari sama-sama kita jaga sebagai tatanan sesuai dengan harapan dari Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa pariwisata harus bangkit, ekonomi harus tumbuh, lapangan kerja harus terbuka, dan saat masyarakat ini mengalami tekanan ekonomi yang berat, pemerintah hadir untuk memberikan apresiasi. Saya undang Pak Wali Kota untuk memberikan sepatah dua patah kata. Silakan. Terima kasih Pak Menteri. Salam sejahtera bagi semua. Salam, Om Swastiastu. Yang kita hormati bersama Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang telah hadir dalam memberikan penguatan kepada kita setelah kita mendapatkan 50 besar Desa Wisata Indonesia. Beliau hari ini datang lagi memperkuat kita untuk pertama mempertahankan posisi ini dan berusaha lagi untuk bisa lebih baik dari hari ini. Amin. Terima kasih. Semoga dengan pariwisata Indonesia bisa bangkit kembali setelah masa pandemi. Termasuk di Bau-Bau bisa meraih kembali cita-citanya untuk menjadi kota yang maju, sejahtera, dan berbudaya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Juga menarik di sini buat rekan-rekan media bahwa ternyata demokrasi yang sekarang kita anut di Indonesia ini sudah lebih dulu di kota Bau-Bau ini, di Sultan Buton ini, dari tahun 1610. Jadi proses demokratisasi ini tadi saya diperlihatkan bagaimana juga melibatkan masyarakat, para tetua adat, dan dipilih secara demokrasi, dan jika seandainya cakap diteruskan, tapi kalau tidak itu ada proses evaluasi. Baik, saya berikan kesempatan rekan-rekan media kalau ada pertanyaan. Pak, izin Pak Menteri, saya dulu ya. Pak, izin Pak, terkait pariwisata Benteng Tenggelas, dan juga mungkin saya agak menyimpang sedikit Pak tentang Candi Borobudur sekarang dengan jumlah tiket yang naik 750.000, gimana itu Pak? Ya, Desa Wisata Limbo Wolio ini dari tahun 1600-an sudah ada di sini, dan ini merupakan benteng terluas di dunia dan juga merupakan suatu ikon. Kita harus jaga, kita harus lestarikan. Dan memang untuk menjaganya ini harus melibatkan masyarakat, pemerintah, dan seluruh pentahelix. Kami melakukan yang sama di Borobudur dan ditopang oleh lebih dari 20 balkon des. Ada desa-desa wisata seputar Borobudur, termasuk desa wisata Ngelanggeran oleh Pak Sugeng yang menjadi desa wisata terbaik dunia. Oleh karena itu, pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan ini perlu kita hadirkan. Nah, ini juga saya titip karena keausan batu-batu di Desa Wisata Limbo Wolio ini juga secara perlahan pasti akan tergerus, akan aus. Nah, ini harus ada konservasinya. Tadi Pak Lurah sudah menyampaikan keinginannya untuk memiliki balai juga di Sulawesi Tenggara. Kami di Borobudur, karena destinasi super prioritas, kami melibatkan lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan seluruh lapisan sampai kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat. Memang sekarang yang menjadi salah satu topik yang hangat dibicarakan adalah biaya. Nah, kami menurut hemat kami dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang perlu dijaga itu adalah aspek keberlanjutannya, aspek bagaimana ikon pariwisata seperti Desa Wisata Limbo Wolio ini akan menjadi warisan untuk anak cucu kita untuk ratusan tahun ke depan. Jadi harus kita jaga. Nah, ini nanti harus melibatkan semua pihak, dan untuk Borobudur kita alhamdulillah
atas masukan dari semua tokoh masyarakat, tokoh agama, para ahli. Keputusan untuk dari segi biayanya ini masih ditunda untuk dikaji kembali. Namun tentunya sudah bisa dipastikan bahwa batas dari daya dukung itu hanya 1.200 Pak per hari. Kalau Limbowolio ini karena lebih luas, 20 hektar mungkin lebih banyak, tapi sudah harusnya dihitung juga Pak, berapa yang bisa ditampung di sini. Saya tadi sama teman-teman komunitas sepeda, karena ini adalah kegiatan ramah lingkungan dan Pak Wali Kota sampai keringetan seperti itu. Saya juga, karena nanjak Pak ya tadi ya, nanjak ini mesti dihitung dengan cermat, dan kita pastikan bahwa Desa Wisata Limbowolio dan benteng ini dan situs-situs konservasi lainnya tetap dijaga untuk kelestariannya. Jadi mohon teman-teman bersabar, media mendukung, kita bersabar, jangan menjadi kita terpecah belah, pro dan kontra, tapi kita berikan sumbangsih kontribusi terbaik kita untuk menjaga kelestarian budaya kita. Terima kasih. Ada lagi Dini? Silakan. Ya, Pak Sandi, berhubungan dengan Desa Wisata Limbowolio masuk 50 besar, apa saja sih aspek yang Nah, ini harus ditanyakan kepada Dewan Juri, Pak Made dan Pak Sugeng. Silakan maju ke depan, karena mereka secara independen sudah menilai. Silakan Pak. Pak Made dulu, setelah itu Pak Sugeng. Ya. Sebelum tembus 50 besar, jumlah desa yang berkompetisi itu ada 3.400 ya kemarin. Hingga Desa Limbowolio ini adalah melalui berbagai proses 500, 300, 100 sampai 50. Banyak aspek yang mesti dipenuhi secara administrasi. Ya. Paling tidak ada 7 ya. Ada 7 kategori yang harus dipenuhi secara administrasi. Pertama adalah bahwa desa wisata itu memiliki daya tarik pengunjung. Yang kedua, dilihat dari kategori kepemilikan homestay. Yang ketiga, kita berbicara toilet, bicara souvenir. Ya. Yang keempat, kita bicara toilet umum. Kelima, kita berbicara konten kreatif, kemudian dan digital. Kemudian yang keenam, kita berbicara terkait dengan CHSE, dan yang ketujuh tentu adalah kelembagaan desa wisata. Semua itu kalau dihitung-hitung ada 46 indikator. Itu yang sudah di-upload oleh teman-teman dari Desa Wisata Limbowolio. Nah, sehingga bisa memenuhi persyaratan itu. Hanya kami bersama Mas Menteri sekarang dan besok kami akan mengecek kebenaran daripada dokumen-dokumen yang sebelumnya sudah diupload. Ya, tugas kami mengecek kebenaran dokumen. Berdasarkan dokumen sudah, tetapi kebenaran itu kan kami cek. Tapi bentengnya kita lihat benar juga dokumennya sudah. Saya kira komentar itu ya. Silakan hasilnya nanti kan. Terima kasih. Yang pertama kita ucapkan selamat kepada teman-teman dan pengelola Desa Wisata Limbowolio. Ini prestasi yang luar biasa sehingga bonusnya Mas Menteri hadir di tengah-tengah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sepakat desa wisata harus berkelanjutan. Jadi sebagai contoh keberlanjutan itu adalah contohnya ini bisa tetap kita nikmati walaupun sudah ratusan tahun. Bahkan tadi diceritakan ini pohon beringin ini Pak Sekda yang menyampaikan itu ya segitu terus, dan Tempat bermainnya masa tempat kecil. bermainnya, jadi itu menjadi satu hal yang harus kita jaga. Jadi di sini kami mendukung untuk proses pengembangan ini, dan ini adalah bentuk pembinaan dan pendampingan juga dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membangkitkan pariwisata di Indonesia. Demikian mungkin dari saya, dan besok kita akan lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman di pengelola. Terima kasih. Tetap berdoa untuk jadi yang terbaik. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih. Ada lagi dari teman-teman? Cukup? Terima kasih. Sekarang kita foto-foto.
Bintaro